Di sebuah wilayah gurun yang luas di Arab Saudi, hiduplah seorang TKI asal Indonesia bernama Dartono. Pria berusia 28 tahun yang sudah 1 tahun bekerja sebagai pengurus sekaligus penggembala unta milik majikannya. Setiap hari kehidupannya nyaris selalu sama. Bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan perbekalan sederhana, lalu membawa ratusan ekor unta melintasi gurun yang panas dan sepi. Tak ada gedung tinggi, tak ada keramaian kota. Yang ada hanyalah hamparan pasir sejauh mata memandang dan angin gurun yang terkadang terasa sangat menyiksa. Dartono berasal dari desa kecil di Indonesia. Demi membantu ekonomi keluarganya, ia nekat merantau ke Arab meski harus menerima pekerjaan berat yang jarang diminati banyak orang. Awalnya ia mengira pekerjaannya hanya memberi makan unta. Namun kenyataannya jauh lebih sulit. Ia harus menggiring ratusan unta setiap hari agar tidak berpencar terlalu jauh. Jika ada satu saja yang hilang, ia bisa dimarahi habis-habisan oleh majikannya. Karena itulah Dartono selalu sangat teliti. Ia hafal kebiasaan hampir semua unta yang digembalakannya. Bahkan, ia bisa mengenali beberapa unta hanya dari cara jalannya. Meski hidup sendirian di negeri orang, Dartono berusaha bertahan. Kadang saat malam tiba dan gurun mulai dingin, ia hanya duduk di dekat api kecil sambil memandangi langit, membayangkan keluarganya di kampung halaman. Namun semua itu ia pendam sendiri. Baginya, bekerja keras adalah satu-satunya cara agar keluarganya bisa hidup lebih baik. Pagi itu seperti biasa, Dartono membawa rombongan unta milik majikannya menuju area gurun yang cukup jauh dari tempat persinggahan. Matahari bersinar sangat terik. Pasir gurun bahkan terasa panas meski dilapisi alas kaki tebal. Meski begitu, Dartono tetap fokus menggiring unta-unta tersebut agar tetap berada dalam jalur yang aman. Waktu terus berjalan hingga matahari mulai condong ke barat. Dartono pun bersiap membawa seluruh unta kembali sebelum malam tiba. Seperti biasa, ia mulai menghitung jumlah unta satu persatu. Namun, saat hitungannya selesai, wajah Dartono langsung berubah panik. Ia merasa ada yang tidak beres. Dengan cepat, ia menghitung ulang untuk memastikan. 1, 2, 3, hingga hitungan terakhir. Dan benar saja, 1 ekor unta hilang dari rombongan. Jantung Dartono langsung berdegup kencang. Ia tahu betul betapa berharganya unta milik majikannya itu. Jika sampai hilang, bukan tidak mungkin gajinya dipotong besar, atau bahkan ia dipecat. Tanpa membuang waktu, Dartono segera mencari jejak unta tersebut di sekitar gurun. Ia memperhatikan bekas pijakan kaki di pasir sambil terus berjalan semakin jauh meninggalkan rombongan utama. Angin gurun mulai bertiup lebih kencang. Hari perlahan mulai sore, namun unta yang dicari masih belum ditemukan. Meski lelah, Dartono tidak mau menyerah. Ia terus melangkah sendirian menembus gurun luas itu, tanpa menyadari bahwa perjalanan mencari 1 ekor unta tersebut akan mengubah seluruh jalan hidupnya selamanya. Dartono terus berjalan menyusuri gurun yang luas, sambil sesekali memanggil untanya yang hilang. Langkahnya mulai terasa berat, karena sejak tadi ia berjalan cukup jauh meninggalkan rombongan utama. Angin gurun bertiup pelan, membawa pasir-pasir halus yang sesekali mengenai wajahnya. Matahari sore masih terasa sangat panas. Keringat membasahi pakaian Dartono meski udara gurun tampak kering dan sepi. Ia beberapa kali berhenti untuk memperhatikan jejak kaki unta di atas pasir, berharap hewan itu tidak pergi terlalu jauh. Namun semakin lama berjalan, jejak tersebut justru mulai menghilang tertutup angin gurun. Dartono mulai cemas. Hari sebentar lagi gelap, sementara ia masih berada cukup jauh dari tempat persinggahan. Jika terlalu malam berada di tengah gurun sendirian, keadaan bisa menjadi berbahaya. Meski begitu, ia tetap mencoba tenang dan terus melangkah. Saat menaiki sebuah bukit pasir kecil, pandangan Dartono tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang aneh di kejauhan. Awalnya ia mengira itu untanya yang sedang duduk di pasir. Namun setelah mendekat, langkah Dartono perlahan melambat. Wajahnya langsung berubah kaget. Di tengah gurun yang sepi itu, ternyata ada seorang wanita Arab yang tergeletak tak bergerak di atas pasir. Pakaian wanita itu dipenuhi debu dan pasir. Kerudungnya berantakan tertiup angin.
Kulit wajahnya terlihat pucat karena terlalu lama terkena panas gurun. Dartono langsung panik. Ia segera berlari menghampiri wanita tersebut. "Ya Allah," gumamnya pelan saat melihat kondisi wanita itu. Wanita tersebut tampak sangat lemah dan tidak sadarkan diri. Nafasnya masih ada, tetapi sangat pelan. Tak jauh dari tempat itu, Dartono melihat sebuah mobil off-road berwarna hitam dalam kondisi rusak parah. Salah satu bannya pecah, bagian depannya rusak, dan sebagian bodinya sudah tertutup pasir gurun. Keadaan di sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada orang lain, tidak ada suara kendaraan, hanya angin gurun yang berhembus pelan. Dartono mulai bingung. Ia tidak tahu siapa wanita itu dan bagaimana bisa berada sendirian di tengah gurun seperti ini. Namun, melihat kondisinya yang kritis, Dartono sadar bahwa wanita tersebut membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Dengan tangan gemetar, ia segera mengambil persediaan air minumnya. Perlahan ia mencoba membasahi bibir wanita tersebut yang tampak kering. Beberapa tetes air mulai masuk ke mulutnya. Tak lama kemudian, wanita itu sedikit bergerak pelan, meski matanya belum terbuka sepenuhnya. Dartono merasa sedikit lega karena wanita itu masih hidup. Saat itulah ia baru benar-benar memperhatikan wajah wanita tersebut. Wanita Arab itu memiliki wajah yang sangat cantik. Meski dalam kondisi lemah dan penuh debu gurun, kecantikannya masih terlihat jelas. Namun Dartono sama sekali tidak memikirkan hal itu. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah bagaimana cara menyelamatkan wanita tersebut sebelum terlambat. Dengan susah payah, Dartono mencoba mengangkat tubuh wanita itu agar tidak terus terpapar panas pasir. Tubuh wanita itu terasa sangat lemas. Sesekali, wanita tersebut mengigau pelan seperti sedang menahan haus dan kelelahan luar biasa. Dartono mulai sadar bahwa wanita ini kemungkinan sudah terjebak cukup lama di tengah gurun. Ia pun segera memeriksa sekitar mobil off-road yang rusak tadi. Ternyata kendaraan itu benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Bahkan alat komunikasi di dalam mobil tampak rusak dan mati total. Situasi itu membuat Dartono semakin khawatir. Jika ia tidak segera membawa wanita ini pergi dari tempat tersebut, nyawanya bisa benar-benar terancam. Meski bingung dan takut, Dartono akhirnya mengambil keputusan. Ia harus menolong wanita ini sekarang juga. Tanpa memikirkan risiko untuk dirinya sendiri, Dartono segera membawa wanita Arab misterius itu meninggalkan tengah gurun yang mematikan tersebut. Dan saat itu, ia sama sekali belum tahu bahwa wanita yang sedang ditolongnya bernama Syafika, seorang wanita Arab berusia 26 tahun yang nantinya akan mengubah seluruh hidupnya. Di tengah gurun yang panas dan sunyi itu, Dartono terus berusaha menyadarkan wanita Arab yang ditemukannya tadi. Dengan hati-hati ia kembali memberikan sedikit air minum ke bibir wanita tersebut. Awalnya, wanita itu tidak merespons, namun beberapa saat kemudian tangannya mulai bergerak pelan. Napasnya juga mulai terdengar sedikit lebih kuat dibanding sebelumnya. Dartono merasa sedikit lega. "Bertahanlah," ucapnya pelan meski wanita itu kemungkinan tidak mendengarnya. Ia sadar keadaan masih sangat berbahaya. Wanita itu terlalu lemah untuk ditinggalkan sendirian di tempat seperti ini. Tanpa berpikir panjang lagi, Dartono memutuskan membawa wanita tersebut menuju tempat persinggahan pengembalaan onta milik majikannya yang letaknya cukup jauh dari sana. Dengan tenaga seadanya, ia membantu mengangkat tubuh wanita itu ke atas ontanya. Perjalanan kembali terasa sangat berat. Langit mulai berubah jingga menandakan matahari hampir tenggelam. Angin gurun mulai terasa dingin, namun Dartono tetap fokus menjaga wanita itu agar tidak terjatuh selama perjalanan. Sesekali ia memeriksa keadaan wanita tersebut. Kadang wanita itu membuka matanya sedikit, lalu kembali lemas. Bibirnya terlihat sangat kering, tubuhnya pun tampak kehabisan tenaga. Dartono semakin yakin bahwa wanita ini sudah cukup lama terjebak di tengah gurun tanpa bantuan. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Dartono tiba di tempat persinggahan pengembalaan onta.
Tempat itu hanyalah area sederhana yang biasa digunakan para pengembala untuk beristirahat. Di sana terdapat tenda kecil, persediaan air, dan beberapa peralatan sederhana. Begitu sampai, Dartono segera membaringkan wanita tersebut di tempat yang teduh. Ia mengambil air bersih, lalu perlahan membantu wanita itu minum sedikit demi sedikit. Tak hanya itu, ia juga memberikan makanan ringan yang tersedia agar kondisi wanita tersebut perlahan membaik. Beberapa penggembala lain yang berada di tempat itu ikut terkejut melihat Dartono datang membawa seorang wanita Arab dalam kondisi sangat lemah. Mereka langsung membantu semampunya. Ada yang menyiapkan kain basah untuk menurunkan suhu tubuh wanita tersebut. Ada juga yang membantu menyalakan lampu karena hari mulai gelap. Tak lama kemudian, wanita itu mulai sadar meski masih terlihat sangat lemas. Matanya terbuka perlahan sambil memandang bingung ke sekeliling. Namun sebelum sempat berbicara banyak, tubuhnya kembali melemah. Melihat kondisinya yang belum stabil, Dartono tahu wanita ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Malam itu juga, ia meminta bantuan seseorang yang memiliki kendaraan untuk mengantar wanita tersebut ke kota terdekat. Perjalanan menuju rumah sakit memakan waktu cukup lama, karena lokasi mereka memang berada jauh di tengah gurun. Sepanjang perjalanan, Dartono terus merasa khawatir. Ia takut wanita itu tidak akan selamat. Sesampainya di rumah sakit, dokter dan perawat segera membawa wanita tersebut ke ruang penanganan darurat. Dartono hanya bisa menunggu dengan cemas di luar ruangan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa jam kemudian, seorang dokter akhirnya keluar dan menghampirinya. Dokter menjelaskan bahwa wanita tersebut mengalami dehidrasi parah akibat terlalu lama berada di bawah panas gurun tanpa cukup air dan bantuan medis. Tubuhnya juga mengalami kelelahan ekstrim. Namun dokter mengatakan satu hal yang membuat Dartono sangat lega. Wanita itu berhasil selamat karena ditemukan tepat waktu. Jika terlambat sedikit saja, kemungkinan nyawanya sudah tidak tertolong. Mendengar hal itu, Dartono akhirnya menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak menemukan wanita tersebut di tengah gurun, hatinya merasa sedikit tenang. Meski begitu, ia masih belum tahu siapa sebenarnya wanita Arab yang baru saja diselamatkannya itu. Beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit, kondisi wanita Arab tersebut akhirnya mulai membaik. Tubuhnya sudah jauh lebih kuat dibanding saat pertama kali ditemukan di tengah gurun. Wajahnya yang sebelumnya pucat, kini mulai terlihat segar kembali. Di sisi lain, Dartono yang sejak awal ikut mengurus proses penyelamatannya, masih beberapa kali datang untuk memastikan keadaan wanita itu baik-baik saja. Namun, setiap kali datang, Dartono selalu merasa canggung. Baginya, wanita Arab itu terlihat seperti orang dari kalangan berada, sementara dirinya hanyalah seorang TKI penggembala unta biasa. Karena itulah, ia lebih sering berdiri diam atau sekedar menanyakan kondisi wanita tersebut seperlunya. Hingga suatu siang, untuk pertama kalinya wanita itu benar-benar sadar penuh dan bisa berbicara dengan tenang. Saat melihat Dartono berada di dekat ruang perawatannya, wanita itu tampak terdiam beberapa saat. Matanya memandang pria Indonesia tersebut dengan rasa penasaran sekaligus haru. "Apakah kamu yang menemukanku di gurun?" tanyanya dengan suara pelan. Dartono hanya mengangguk sederhana. "Iya, waktu itu saya sedang mencari unta yang hilang," jawabnya pelan. Wanita itu tampak tidak percaya bahwa orang yang menyelamatkan nyawanya ternyata hanyalah seorang penggembala unta. Tak lama kemudian, ia memperkenalkan dirinya. Namanya Syafika. Usianya 26 tahun. Ia berasal dari keluarga Arab yang cukup terpandang di kota tersebut. Setelah suasana mulai tenang, Syafika akhirnya mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi hingga dirinya bisa terjebak sendirian di tengah gurun. Ternyata Syafika merupakan anggota komunitas pecinta mobil off-road yang sering melakukan perjalanan menembus gurun bersama teman-temannya. Kegiatan itu memang sudah lama menjadi hobinya. Menurut Syafika, hari itu rombongannya melintasi jalur gurun yang cukup jauh dari kota. Namun di tengah perjalanan, mobil off-road yang dikendarainya tiba-tiba mengalami kerusakan cukup parah. Awalnya ia mengira masalah itu bisa segera diperbaiki, tetapi keadaan justru semakin buruk. Ban mobil rusak, mesin mati total,
dan alat komunikasinya tidak bisa digunakan karena ikut mengalami kerusakan. Syafika sempat mencoba menghubungi teman-temannya, namun tidak ada sinyal maupun bantuan yang datang. Rombongan off-road lainnya ternyata sudah berada terlalu jauh di depan dan tidak menyadari dirinya tertinggal. Hari mulai malam, persediaan air yang dibawanya perlahan habis. Syafika mencoba bertahan sendirian di dalam mobil sambil berharap ada seseorang yang melewati daerah tersebut. Namun, satu hari berlalu, lalu hari kedua, dan akhirnya memasuki hari ketiga. Panas gurun di siang hari membuat tubuhnya semakin lemah, sementara suhu dingin di malam hari membuat keadaannya semakin buruk. Karena putus asa, Syafika akhirnya mencoba berjalan mencari bantuan. Namun tenaganya benar-benar habis di tengah gurun. Dan setelah itu, ia sudah tidak ingat apa-apa lagi sampai akhirnya terbangun di rumah sakit. Saat mendengar cerita itu, Dartono ikut terdiam. Ia baru sadar bahwa wanita ini ternyata sudah berada di ambang kematian ketika ditemukan. Syafika lalu memandang Dartono dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu tidak menemukan aku waktu itu, mungkin aku sudah mati di sana," ucapnya lirih. Dartono hanya tersenyum kecil dan mengatakan bahwa dirinya hanya kebetulan lewat. Namun bagi Syafika, apa yang dilakukan pria Indonesia itu bukanlah hal kecil. Di saat orang lain mungkin takut atau memilih pergi, Dartono justru menolongnya tanpa memikirkan apapun. Sejak hari itu, Syafika mulai penasaran dengan kehidupan pria yang telah menyelamatkan nyawanya tersebut. Ia mulai bertanya kepada perawat dan orang-orang di sekitar tentang Dartono, tentang pekerjaannya, tentang kehidupannya sebagai TKI di Arab. Dan semakin banyak ia mengetahui tentang Dartono, semakin besar rasa kagumnya kepada pria sederhana asal Indonesia itu. Sejak kejadian di rumah sakit itu, Syafika mulai sering datang menemui Dartono. Awalnya hanya sekedar untuk memastikan kondisi pria yang telah menyelamatkan hidupnya benar-benar baik-baik saja. Ia datang membawa makanan, minuman, bahkan sesekali hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Namun, setiap kali bertemu, Syafika tidak hanya melihat Dartono sebagai penyelamatnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil dari pria itu. Cara Dartono berbicara yang sederhana, sikapnya yang tidak banyak menuntut, dan bagaimana ia tetap bekerja keras meski hidupnya jauh dari kata mudah. Bagi Syafika, semua itu terasa berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui di lingkungannya. Sementara itu, Dartono justru merasakan hal sebaliknya. Setiap kali Syafika datang, ia merasa canggung dan serba salah. Dalam pikirannya, jarak antara mereka terlalu jauh. Syafika adalah wanita dari keluarga terpandang, memiliki pendidikan dan kehidupan yang mapan. Sedangkan dirinya hanya seorang TKI penggembala unta yang hidup di tengah gurun, jauh dari kemewahan apapun. Pasti dia hanya datang karena rasa terima kasih saja. Begitu yang sering Dartono pikirkan dalam diam. Karena itu, ia selalu menjaga jarak, berbicara seperlunya, dan tidak pernah mencoba berharap lebih. Namun, Syafika tidak melihat Dartono seperti itu. Semakin sering mereka bertemu, semakin jelas bagi Syafika bahwa Dartono adalah sosok yang tulus. Bukan hanya karena ia menolongnya di gurun, tetapi karena kepribadiannya memang seperti itu sejak awal. Suatu hari, Syafika datang lagi ke tempat Dartono bekerja. Ia melihat Dartono sedang menggiring unta di bawah terik matahari seperti biasa. Debu pasir menempel di pakaian, wajahnya tampak lelah, tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa mengeluh. Syafika hanya berdiri dari kejauhan, memperhatikan pemandangan itu cukup lama. Di dalam hatinya, ada rasa kagum yang sulit ia jelaskan. Sementara itu, Dartono sempat menyadari kehadiran Syafika. Ia langsung menurunkan pandangan, sedikit canggung, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah itu, mereka berbicara sebentar. Syafika menanyakan kabar, pekerjaan, dan kehidupan Dartono di gurun. Dartono menjawab dengan singkat, seolah tidak ingin percakapan itu menjadi terlalu panjang. Namun justru dari kesederhanaan itulah, Syafika merasa semakin tertarik. Di lain sisi, tekanan batin justru semakin dirasakan Dartono.
ia merasa tidak pantas untuk dekat dengan Syafika. Dalam pikirannya, hubungan mereka tidak mungkin bisa berjalan lebih jauh. Setiap kali Syafika tersenyum atau menunjukkan perhatian, Dartono justru semakin menahan diri. Namun Syafika berbeda. Ia tidak peduli dengan perbedaan status itu. Baginya, Dartono adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya dan menunjukkan ketulusan yang jarang ia temui. Lama-kelamaan, rasa kagum itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Syafika mulai menyadari bahwa ia ingin terus berada di dekat Dartono, bukan hanya sebagai bentuk terima kasih, tetapi karena perasaannya sendiri. Dan meskipun ia tahu jalan di depan mereka tidak akan mudah, Syafika justru semakin yakin dengan perasaannya kepada pria sederhana asal Indonesia itu. Suatu hari yang terasa seperti hari biasa di tengah gurun, Dartono sedang menjalankan pekerjaannya seperti biasanya. Ia menggiring unta-unta di bawah terik matahari, tanpa menyadari bahwa hari itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terlihat beberapa mobil mewah berhenti di dekat area persinggahan. Debu pasir beterbangan saat kendaraan-kendaraan itu mendekat. Dartono langsung berhenti bekerja. Hatinya mulai tidak tenang. Ia berpikir, mungkin ada masalah, atau mungkin ia melakukan kesalahan yang tidak ia sadari. Tak lama kemudian, Syafika turun dari salah satu mobil tersebut. Namun kali ini berbeda. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya ada beberapa orang dewasa yang terlihat seperti keluarganya. Dartono langsung merasa semakin gugup. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah ragu, ia mendekat sambil menundukkan kepala. "Maaf, apakah ada masalah dengan pekerjaan saya?" tanya Dartono pelan, penuh hati-hati. Namun jawaban yang ia terima justru membuatnya terdiam. Keluarga Syafika tidak datang untuk marah, tidak juga untuk menegur. Mereka datang dengan tujuan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Syafika berdiri di depannya dengan ekspresi tenang, namun terlihat ada rasa yakin yang kuat di matanya. Dan di hadapan semua orang, ia menyampaikan sesuatu yang membuat Dartono benar-benar terpaku. Keluarga Syafika ingin melamar Dartono untuk menjadi suami putri mereka. Sejenak dunia seakan berhenti bagi Dartono. Ia tidak bisa langsung memproses apa yang baru saja ia dengar. Seorang TKI penggembala unta seperti dirinya dilamar oleh keluarga terpandang yang bahkan untuk bermimpi pun ia tidak pernah berani. Saat itu juga Syafika akhirnya mengungkapkan hal yang selama ini belum diketahui Dartono, bahwa dirinya bukan orang biasa. Ia adalah putri dari seorang pengusaha kaya dan berpengaruh di wilayah tersebut. Wanita yang dulu ditemukan pingsan di tengah gurun itu ternyata berasal dari keluarga yang sangat dihormati. Dartono hanya bisa terdiam. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi. Ia teringat kembali bagaimana ia menemukan Syafika di tengah gurun, bagaimana ia menolongnya tanpa berharap apapun, dan bagaimana semua itu justru membawa dirinya ke momen yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Syafika menatapnya dengan lembut, tanpa paksaan, tanpa tekanan, hanya keyakinan yang tulus. Sementara keluarga Syafika menunggu jawaban dengan penuh perhatian. Dartono masih diam cukup lama. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya, gugup, sekaligus bingung. Namun satu hal yang pasti, hidupnya sudah tidak akan pernah sama lagi. Dari seorang TKI penggembala unta di tengah gurun yang sepi, Dartono perlahan memasuki babak baru dalam hidupnya. Babak yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.